Nah, di situ semesta mengajarkan juga, dipraktekkan dan anggota saya semua tahu. Anak saya kan masih kuliah, belum punya pekerjaan. Iya, 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 iya. Tetapi dalam waktu 1 tahun, dia bisa punya motor 2. Ada BPKB-nya semua. Sementara udah kerja puluhan tahun, motornya 1 masih kredit kan itu kan. Ini kelimpahan. Nah, tadi kan yang bermanfaat kan 1. Kalau dapatnya cuma 1, itu belum kelimpahan. Tapi jadi yang bermanfaat 1, semesta menyediakannya 2. Itu namanya kelipatan ya, kelimpahan terjadi. Nah, kelimpahan itu hak bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Meskipun ibu rumah tangga, mahasiswa yang belum punya pekerjaan. iya, sama. Semua punya hak yang sama gitu loh. Makanya saya kira apa? Lakukan bagianmu untuk mencipta. Dan caranya nggak usah dipikir. Ya, semesta akan melakukan bagiannya. Gitu. Iya. Oke, baik Pak Niko. Ya, Pak Niko ini kan kalau sama teman-teman yang datang ke sini, ya, selalu bilang ini pasti, gitu kan? Ya. Memastikan gitu ya, bukan insya Allah gitu. Ya, atau semoga, bukan mudah-mudahan ya. gitu ya. Itu tuh kenapa kok bisa tanpa beban seperti itu bilang begitu? Pertama begini, saya sudah mengenal Tuhan semesta tadi. Karena Tuhan semesta itu dalam mengendalikan semesta ini itu berdasarkan hukum-hukum. Namanya hukum-hukum itu sifatnya pasti, gitu loh. Nah, jadi kalau saya sudah mengenali hukum-hukumnya Tuhan universal tadi, maka semua berisi kepastian. Nah, selama ini dengan paham-paham baru kan Tuhan yang penuh kepastian degradasi. Nilainya jadi turun. Karena menjadi Tuhan yang ragu-ragu gitu loh. Iya. Makanya ketika orang minta didoakan oleh para tokoh-tokoh tadi kan jawabannya, ya udah saya doakan, mudah-mudahan nanti dijabah. Semoga nanti dijabah. Insya Allah Tuhan kabulkan, kan itu kan? Ini keraguan ini. Sekarang bagaimana kalau seorang pemimpin aja ragu-ragu, bagaimana pengikutnya suruh yakin gitu? Iya. Wong pemimpinnya yang mengaku dekat dengan Tuhan aja ragu-ragu kan itu kan? Nah, justru di situ ini kami mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian. Semua berdasarkan hukum-hukum. Kemudian yang kedua apa? Kenapa saya ngomong pasti? Selama ini banyak orang ragu-ragu mencapai itu karena apa? Karena dia ada sesuatu yang diterima gitu loh. Iya kan? Bayar mereka kan? Iya, bayar. Doa pun juga sama kan ketika orang datang ke toko itu kan mesti bawa sesuatu juga. Nah, orang dia karena sudah menerima sesuatu tadi, nah, akhirnya dia nggak berani memberikan kepastian gitu. Nah, saya kan clear. Orang datang ke sini semua free, ketemu saya free, konsultasi semua free kan itu. Tapi lebih dari itu, bukan itu sebetulnya, tapi lebih dari itu karena saya mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian tadi. Kenapa kemudian Pak Niko berani memastikan? Karena memang Pak Niko mengenal Tuhan yang secara universal itu memang benar-benar kasih kepastian. Iya. Pasti Dan itu sudah dipraktekkan. Jadi, jadi berdasarkan pengalaman kami sendiri. Jadi sebelum saya mengajar itu sudah saya praktekkan dulu. Kemudian pengalaman saya mendampingi puluhan ribu orang yang semua sudah mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Iya. Maka saya, ternyata Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah coba-coba gitu dalam mencipta dunia ini, semesta ini gitu. Semua berdasarkan hukum-hukum. Nah, selama ini hukum yang kita kan hukum gravitasi. Gitu, tapi ada hukum-hukum yang lain. Yang sifatnya adalah pasti. Kalau ini dilakukan, hasilnya nanti pasti begini gitu loh. Bukan nanti kalau ini dilakukan, semoga nanti begini hasilnya, bukan gitu. Itulah Tuhan universal tadi. Tuhan yang betul-betul maha kuasa. Iya. Nah, bagaimana sih caranya Pak Niko sendiri untuk mendidik putra-putrinya supaya juga bisa
mencipta seperti yang dialami oleh Pak Niko gitu? Ya, jadi mindset yang saya ajarkan di keluarga, ya, saya katakan ke anak saya, Nang, ya, Papa nggak peduli kamu mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, terserah, itu bagi saya nggak penting. Tapi Papa memberikan titik koordinat, tujuan akhir itu jauh lebih penting daripada cara, daripada jalannya. Maka bagi anak-anak kami, saya sudah kasih titik koordinat. Kamu harus menjadi orang kaya yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan. Goalnya, titik akhirnya. Nah, jalannya terserah. Lewat manapun terserah. Yang penting tujuan akhir itu lebih penting. Itu ditanamkan sejak dini? Sejak dini. Makanya yang saya ajarkan apa, di rumah saya sering sebar uang. Anak saya dulu sering nemu uang, di bangun tidur ketemu uang, di ruang tamu ketemu uang. Kemudian kita suruh berbagi, ya, mengumpulkan teman-teman, dibagi. Kemudian selalu ajarkan tentang orang kaya. Gitu. Nah, anak saya yang kecil itu, yang kemarin mau pergi ke Solo pakai baju baru, dia ngomong apa? Senggol dong orang kaya. Ya, jadi udah ditanamkan. Adik siapa? Orang kaya. Adik kalau punya harus kasih ke orang lain supaya adik apa? Adik orang kaya. Gitu. Jadi mindset kaya ini tanam dari kecil. Kemudian kebermanfaatan. Nah, contoh anak saya nomor 2, ya, itu udah belajar mencipta. Jadi dia kuliah di UNS, ya. Kemudian ada pembantu di rumah, motornya sering dipakai pembantunya. Ya, nah, dia nggak pernah marah. Kalau selama ini kan kalau motor dipakai pembantu, padahal pembantunya bukan ngurusi pekerjaan dia, bukan, nggak ada hubungan dengan pekerjaan dia, karena dia sendiri kan makan pun kadang banyak makan di luar. Nah, kemudian dia nelpon mamanya, ngomong, "Mah, Aaron pengen motor," kan gitu. Lah taunya mamanya itu kan anaknya ini pengen dibelikan. Nah, mamanya ngomong, "Udah besok tak telepon dealer biar dikirim." Nah, anak saya itu, "Mama, jangan dibeli, saya beli Mbak mau." Saya kan cuma ngomong kalau Aaron pengen motor karena motornya sering dipakai Mbak Grace. Ini bicara bermanfaatan. Nah, yang terjadi apa? Selang 2 bulan dari anak saya ngomong tadi, dapat undian motor, Mas Hendra. Ya, dapat undian motor. Kemudian selang 2 bulan lagi, dapat undian motor lagi. Itu pun ketika dapat yang pertama, dia masih nelpon asisten saya. "Mas, bener nggak itu?" Oh, memastikan. Memastikan. Ya. Jangan-jangan ini kerjaan bapak saya. Itu dibelikan nanti. Sampai nelpon asisten saya. "Mas, bener nggak? Itu motor undian. Bukan papa beli tuh, bukan mama beli tuh." "Enggak loh, ini ada videonya, undiannya." Tunjukkan videonya, baru mau terima. Gitu. Nah, inilah kelimpahan. Kelimpahan tuh nggak ada hubungannya dengan pekerjaanmu, dengan usahamu. Selama ini program yang kita dapatkan itu, kalau kamu mau kaya, berkelimpahan harus punya banyak usaha. Kenyataannya yang terjadi apa? Orang kesini punya banyak usaha, hidupnya terpuruk. Bebannya yang semakin besar, bukan uangnya yang semakin banyak. Gitu. Selama ini ada program lagi, kalau mau kaya harus bekerja. Banyak orang udah punya pekerjaannya banyak, uangnya nggak ada. Nah, di situ semesta mengajarkan juga, dipraktekkan, dan anggota saya semua tahu. Anak saya kan masih kuliah, belum punya pekerjaan. Iya. Tetapi dalam waktu 1 tahun, dia bisa punya motor 2. Ada BPKB-nya semua. Sementara udah kerja puluhan tahun, motornya 1 masih kredit kan itu kan. Ini kelimpahan. Ya, tadi kan yang bermanfaat kan 1. Kalau dapatnya cuma 1, itu belum kelimpahan. Tapi tadi yang bermanfaat 1, semesta menyediakannya 2. Itu namanya kelipatan ya, kelimpahan terjadi. Nah, kelimpahan itu hak bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Meskipun ibu rumah tangga, mahasiswa yang belum punya pekerjaan. Iya. Sama. Semua punya hak yang sama gitu loh. Makanya saya kira lakukan bagianmu untuk mencipta. Dan caranya nggak usah dipikir. Ya, semesta akan melakukan bagiannya. Gitu. Iya. Tapi kan banyak mungkin teman-teman yang datang ke sini itu ketika disuruh caranya nggak usah dipikir gitu misalnya ya. Aduh, Pak Niko kok lama sekali belum terjadi gitu. Itu berarti masih dia mikir caranya atau gimana? Mikir caranya, dikte Tuhan. Ya, membantu Tuhan. Maka tadi kan ada Pak. Nah, dia sering kali pakai logika tadi. Maka justru orang-orang yang sudah tenang, damai tadi, yang ditemukan apa? Keajaiban.
tiba-tiba sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ada kemarin orang datang ke sini yang didampingi Roni, Pak Suku juga dampingi ya, orang Ungaran yang ke sini sudah anaknya mau keluar kuliah itu kalau nggak sanggup bayar itu loh. Oh iya. Nah, terus dapat kabar katanya udah dapat tiba-tiba dapat pencairan kredit 300 juta. Yang secara logika itu udah nggak mungkin itu loh. Okay. Karena udah penghasilan nggak ada. Terus pokoknya di luar logika nggak mungkin terjadi. Nah, itu namanya keajaiban itu. Itu urusan semesta gitu. Artinya orang dengan stratifikasi tingkat kemakmuran yang udah di atas rata-rata, dan dia mulai dari bawah. Kalau orang skeptis kan mengatakan itu hanya terjadi bagi orang-orang tertentu aja, itu nggak bisa digeneralisir gitu. Itu salah ya? Oh, salah. Di sini kan sudah ribuan orang, Mas. Oke. Yang datang ke saya itu banyak yang minusnya. Tapi mengalami surplus. Bahkan tadi banyak orang dianggap tadi, karena terlalu cepat tadi dikira pelihara pesugihan kan gitu. Nah, sebenarnya kan yang tadi mengenali sistemnya semesta tadi loh jauh lebih penting. Iya. Kemudian begini Pak Niko, kadang ya ada yang namanya pola gitu. Sial itu terpola gitu. Keberuntungan itu juga terpola terkadang. Nah, orang sering kemudian dia ketipu, sering kemudian pokoknya mengalami hal-hal yang sial gitu. Itu cara memutusnya bagaimana sih? Ya karena dia meyakini dulu kan. Kan contoh banyak orang ini ya, yang saya alami, Pak, saya tuh sering ketipu Pak. Pak, saya tuh suka ditipu Pak. Karena apa? Dia udah mengatakan suka dan sering tadi kan. Stempel ya? Stempel kan. Dia membuat program sendiri kan gitu loh. Bahkan ada orang yang meyakini, Pak, kalau saya tuh mendekati Lebaran, saya selalu begini. Nah, itu kan dia sendiri yang meyakini itu kan. Gitu. Selalu hutang gitu ya? Iya, selalu hutang, selalu beban. Jadi sebetulnya contoh ya, itu kan kesepakatan yang kadang menjadi program gitu. Contoh ini yang di masyarakat misalnya, kalau kejatuhan cicak akan sial. Karena ini menjadi kesepakatan banyak orang dan Anda yakini, ya terjadi gitu loh. Tapi kalau Anda nggak yakin, nggak akan terjadi. Nah, pada saat yang sudah sering ketipu tadi, caranya memutusnya bagaimana? Dari pola sial menuju pola selalu beruntung gitu. Ya, jadi gitu. Makanya tadi untuk keberuntungan bisa di-create. Kalau sial bisa tadi banyak orang mengalami kayak pola gitu. Beruntung pun bisa di-create. Pola-pola keberuntungan itu ada. Iya. Maka dengan tadi pertama membuat hati itu nyaman. Kemudian maknai bahwa setiap uang yang keluar dari dalam hidupmu itu, uang ini akan bertumbuh, berkembang, dan itu yang susah itu kan, dan bermanfaat bagi banyak. Bagi yang baru merangkak itu susahnya bukan main. Karena tadi program lamanya kan ini bertentangan ini kan. ATM saldo berkurang, ya ada kan? kekhawatiran, justru dicipta. Selalu rasa syukur yang dikeluarkan, yang dimunculkan itu loh. Tuhan, terima kasih. Ya, di dalam rekeningku masih ada uang. Justru rasa syukur itu akan menarik kebaikan-kebaikan. Iya sih benar. Maka ucapan syukur itu energi kelimpahan. Tapi mengeluh itu energi kemiskinan. Nah, kemudian saya rubah orang-orang yang tadinya masih mengatakan, wah aku sering ditipu, uangku habis gara-gara ditipu orang. Di sini tak rubah. Uangmu tidak ditipu. Uangmu itu cuma berpindah tempat. Karena saya kasih pelajaran kan, uang itu kan energi. Energi itu bisa cuma berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah ini kan dipahamkan dulu. Uangmu tuh berarti nggak hilang. Uangmu cuma berpindah tempat, apapun judulnya. Nah seringkali kan kita masih judul yang satu kan, wah uangku hilang ditipu orang kan itu. Nah sekarang dirubah judulnya. Uangku berpindah tempat. Tuhan, hari ini aku bahagia dan bisa syukur. Uangku yang ada di ABC tadi kan, ya saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Nah, ini kan merubah energi tadi kan. Akhirnya dengan pemahaman itu, kemudian ketika mengucapkan saya suruh bayangkan uang itu berterbangan masuk ke rumah, udah terjadi.
Ini jawaban ini relate banget deh. Mudah-mudahan istri saya nonton, Pak Niko. Ya. Jadi kemarin tuh kan aku suruh dia, udah saldomu pindah ke emas semua gitu kan, Ya. ke emas fisik semua gitu. Tinggal disisakan 12 juta atau berapa gitu kan. Terus kemudian kena itu loh apa ngirim return barang Shopee gitu ya. Terus akhirnya dikuras kan, ATM-nya dikuras. Ya sebenarnya kan sudah ada petunjuk tadi. Ya kok bisa, saya bersyukurnya. Oh ya Allah, andai kata Iya. nggak tak suruh mindah gitu. Tapi mungkin ya, karena mungkin kita dulu pernah mengalami hal yang lebih besar daripada itu, akhirnya ketika segitu nggak terlalu ngefek gitu ya, nggak terlalu ngefek gitu. Tapi itu butuh latihan sih memang ya. Ya, contoh sekarang, siapakah nggak mengalami seperti itu? Tadi kan saya ceritakan kan. Awal-awal saya belajar juga. Orang yang baru datang, cerita tentang produk, cerita tentang bisnisnya. Saya langsung kasih uang. Ternyata karena dia belum berproses, saya habis uangnya. Tapi saya nyaman gitu loh. Iya. Karena saya sudah tahu ilmunya tadi, uangku nggak hilang kok. Uangku cuma berpindah tempat gitu kan. Nah, ternyata tadi menarik. semesta menggantikan dari tempat lain kan itu kan. Iya. Gitu loh. Dari obrolan saya dengan Pak Niko tadi sih, point of view yang menurutku sangat urgent itu adalah soal energi sih. Ya. Jadi apa sih Pak, selain membuat bahagia, membuat tenang gitu, yang sifatnya itu action gitu, konkretnya memberi seperti apa kepada siapa gitu, supaya kemudian energinya semakin berlimpah, tabungan energinya memenuhi batas minimal gitu. Pokoknya semakin besar. Iya. Pertama, lakukan kebaikan tapi jangan pernah berharap balasan. Oke. Jadi melakukan kebaikan itu sebagai bentuk ucapan syukur. Ya, kemudian buat orang-orang lain merasakan keberlimpahan. Tadi dengan saya berbagi dengan pemulung, tukang sampah, orang-orang di jalan yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kan orang itu terkejut, merasa berkelimpahan itu. Oke. Maka kalau berbagi, usahakan jangan dengan orang yang kita kenal. Kalau ada kita kenal, nanti kita masih ada energi negatif. Mau dikasih nggak terima kasih, supaya kita dipuji. Ini kan masih ada power yang lemah di situ, energi yang kurang bagus ya. Maka lakukan kebaikan tanpa menuntut balas. Itu biar energinya semakin berlimpah. Lakukan kebaikan tanpa butuh pujian. Lakukan kebaikan tanpa minta dilihat orang gitu. Nah, ini kan saya sering bicara dengan media, kita punya yayasan. Oke. Kalau media kan Pak, kan ini kalau yayasan harus dipublish Pak. Iya. Nah, saya ngomong dan bertentangan dengan jalan saya ini gitu. Maka mereka itu bingung tuh. Iya. Ya, kita banyak kegiatan sosial, kalau saya kan jangan sampai orang tahu kan gitu. Tapi media kan tadi apalagi yayasan Pak, butuh laporan Pak dia. Di webnya harus dipasang. Nah, ini kan agak bertentangan ini. Tapi bagi saya kan tadi nggak pernah berpikir berbagi sebagai bentuk ucapan syukur itu. Karena jangan sampai kita berbagi karena pengen dilihat orang, kita pengen dipuji, ya itu nanti masuk kategori ria, kita orang sombong. Yang dipuji seharusnya Tuhan, akhirnya kita yang dipuji kan, mencuri kemuliaan Tuhan itu. Gitu. Itu energinya buruk nanti. Sedikit-sedikit selalu melibatkan Tuhan. Iya, kita ini kan kalau di bahasa wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud. Iya kan itu kan, jadi kalau bahasa agamanya gitu ya. Kita ini kan perwujudan Tuhan sebetulnya. Gitu. Karena Tuhan ada di sini. Ya, kalau bahasa agamanya lagi kita ini kan khalifah itu wakilnya Tuhan. Iya, punya hak yang sama wakil. Kalau presiden dan wakilnya kan punya power mirip-mirip lah gitu aja. Lah kalau kita masih perlu dipuji, masih perlu ini kan ngapain itu loh? Itu udah nggak penting kayak gitu. Tapi kan menjadi pribadi yang benar-benar sudah selesai dengan diri sendiri itu kan, kalau tidak mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat kan ya susah juga. Ya proses tadi. Maka masalah itu ada dua, ada karena karma, ada karena proses. Kalau itu proses, berarti Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang besar tadi. Oke. Selama Anda tahan proses, karena banyak orang akhirnya nggak tahan proses. Iya. Gitu loh.
Loh, saya itu sudah mengalami proses. Itu saya katakan saya sudah mengalami Tuhan karena sudah mengalami proses berkali-kali tadi loh. Kayak saya tuh sudah mengalami Tuhan. Sudah punya pengalaman bersama Tuhan itu. Iya. Maka ketika dihina saya nggak pernah sakit hati. Pernah difitnah ini nggak sih, tuyul atau apa gitu? Bukan itu fitnah yang lebih, Mas. Gini contoh ya, saya dulu pernah berpartner dengan seseorang gitu. Ketika usaha ini berhenti bukan karena kami nggak bisa menjalankan, karena peraturan tidak boleh. Nah, kemudian ketika hitung-hitungan itu masih ada minus, masih ada piutang di tempat lain. Tapi itu dijadikan beban saya dianggap punya hutang gitu. Padahal hutang bersama itu piutang, tapi itu dibebankan ke saya. Terus dia cerita kemana-mana bahwa saya punya hutang. Bahkan di kampung saya dia cerita semua, Niko punya hutang saya gini. Bahkan Bu Niko di pasar didatangi ya, suaminya tadi diunek-unek kayak dimarahi di depan banyak orang. Ya, ini yang saya maksud. Ya, sampai nangis Mas, sampai nangis. Kemudian dia pulang dalam kondisi yang kenapa Mas? Tadi omnya marah-marah di pasar. Aku dimarahi, dicaci maki. Dikatakan suamimu selingkuh, punya difitnah gitu. Saya hampir nggak kuat. Wah, saya akan laporkan, saya akan balas itu. Tapi Tuhan bicara apa? Kalau kamu membalas, udah impas. Peranku sudah nggak ada lagi. Karena kamu disakiti, kamu akan membalas menyakiti. Kamu nggak akan lulus proses. Kelasmu sama dengan dia. Kamu nggak akan naik kelas, nak. Kalau kamu membalas, sudah kelasmu sama dengan dia. Kesadaran tadi. Oh, Tuhan, terima kasih, ini proses. Oke, kemudian berjalannya waktu, saya hampir nggak kuat lagi ketika dia kalau minggu itu di depan gereja, di mana saya beribadah di situ. Semua orang yang keluar dari gereja diceritani, ya bahwa Niko punya hutang, Niko punya istri simpanan, bla 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 itu. Dan sampai sekarang saya nggak pernah klarifikasi Mas Indra ke jemaat, bahkan dia pendeta saya nggak pernah klarifikasi. Tapi waktu itu saya hampir nggak kuat. Tuhan, aku udah nggak kuat, aku mau laporkan dia fitnah, pencemaran nama baik. Itu ngomong lagi. Nah, ini proses, sudah mau selesai. Tapi kalau kamu lakukan itu membalas, kelasmu sama dengan dia, kamu nggak akan naik level nanti. Kayaknya Tuhan terima kasih. Aku nikmati proses ini Tuhan. Itu tuh semacam suara dari dalam atau gimana sih? Jadi karena tadi saya sudah mengenali suara Tuhan tadi. Dialog tadi kan, dalam diri kita itu ada dialog. Tuhan itu selalu bicara dengan kita, cuma banyak orang tuh karena sering melanggar, sering mengabaikan tadi. Akhirnya jadi nggak peka gitu. Maka nggak peka jadi pekal tadi kan. Nggak peka jadi peka. Jadi Tuhan pun sampai sekarang tuh masih ngirim pesan ke kita, masih bicara dengan kita gitu. Nah karena kita sering melanggar tadi nggak peka. Sampai sekarang Tuhan masih bicara. Nah tadi ketika saya membalas Tuhan bilang, nah tinggal sebentar lagi. Kalau kamu balas, kamu nggak naik kelas, kamu sama dengan dia di levelnya itu. Nah, suatu saat udah kami clear, nggak melakukan pembalasan, kami juga nggak pernah melakukan klarifikasi, membela diri nggak pernah. Kalau membela diri itu percuma, energinya habis nanti. Ini nyaman aja, terima kasih Tuhan untuk proses ini. Aku tahu bahwa Tuhan telah siapkan saya untuk level yang lebih tinggi, porsi yang lebih besar gitu. Nah, dan suatu saat ya orang itu melihat kehidupan kami di YouTube, gitu kan, kemudian WA. Kalau mau ke sini, mau ketemu, mau ngobrol, minta dia cerita kondisinya sekarang ini terpuruk, gitu kan. Nah saya tanya Bu Niko, ini mau ke sini gimana? Pak, aku udah mengampuni, tapi aku belum sanggup untuk ketemu. Kalau dia teringat ketika dihina, dilecehkan di pasar di depan orang tadi. Aku udah mengampuni Pak, tapi aku belum siap untuk ketemu. Oke, akhirnya, oke kita bantu. Akhirnya juga kami kirim uang untuk membantu mereka. Walaupun saat itu kami sudah dihujat seperti itu ya ibaratnya ya. Dihujat, dilecehkan, difitnah. Itulah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Tanpa syarat.
Ya kadang orang melihat Bos Niko sekarang enak ya, tanpa kemudian ya tidak hanya Bos Niko aja sih, orang-orang yang sudah settle di Iya. atas, kita lihat sekarang aja, Nggak lihat prosesnya. tanpa melihat prosesnya gitu, pedihnya Iya. gitu kan. Jadi proses tuh gini maksudnya. Ini sebelum di tangan saya, sebelum diproses, orang taunya batu biasa. Bener. Kena kotoran, diinjek-injek kan gitu. Karena orang melihat itu bukan sesuatu yang bernilai. Tapi dengan diproses, dipanasi 1000 derajat itu betapa sakitnya. Kemudian di gerindra, diamplas sampahnya paling kasar, kan sakit itu. Iya. Tapi ketika tahan proses, kan naik kelas. Yang tadinya diinjak-injak di bawah, kena kotoran, naik kelas kan. Naik kelas, tempatnya estalase. Dipakainya pun jari pun milih kan, jari manis kan. Iya. Yang terbaik dapat. Orang baru tahu bahwa oh ternyata pribadi yang bernilai, punya nilai yang gitu. Nah, banyak orang tidak tahan proses tadi loh, selalu menjadi saksi korban. Sebenarnya tadi kan tugas kita tuh menyaksikan semua tadi, menyaksikan dari sudut pandangnya Tuhan tadi loh. Nah, orang selalu menyaksikan sebagai saksi korban, maka nggak enak dengan membalas, menghakimi gitu kan. Nah, parahnya tadi udah saksi korban sekalian jadi hakim, menghakimi tadi kan gitu. Keren. Maka nggak akan mengalami kenaikan level. Iya. Yang Tuhan mau tuh, nah jadilah saksiku dari sudut pandang kebesaranku, nah gitu loh. Jangan dari sudut pandang kamu yang kamu jadi saksi korban, kamu yang teraniaya, kamu yang terzolimi, kamu yang disakiti, kamu yang dipecundangi, kamu yang dirugikan, kamu yang ditipu. Ada saksi korban masih menghakimi kan, gara-gara si A, gara-gara si B kan itu kan. Iya. Ini yang membuat kehidupan gak nyaman itu. Maka selalu lihat dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Saksi dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Enak semua itu. Andai kata waktu itu Pak Niko dan Ibu yang benar-benar dalam kondisi sakit hati gitu ya. Terus kemudian nyempatani kalau orang Jawa gitu ya. Kalau dalam film mengutuk itu bisa loh. Dengan energi tertentu, terkadang aku sering melihat banyak ya itu kan energinya di sini ada dorongan yang kuat gitu kan. Karena saya dulu pernah berada di posisi seperti itu gitu, dan selalu terjadi gitu. Kalau sekarang udah kenal Pak Niko, gitu udah mulai agak waras gitu. Maka selalu jaga ucapan itu karena ucapan itu ada penciptaan, ada energi penciptaan tadi. Iya. Baik itu kata-kata yang buruk maupun kata-kata yang baik. Sadari dulu. Jadi energi pencipta, setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ada energi penciptaannya. Baik kata-kata itu buruk maupun kata-kata itu baik. Maka yang dibutuhkan kesadaran. Saya tuh setiap mau berkata-kata tak pikir dulu mas. Karena tembus nanti gitu lah. Kita ngomong dulu baru mikir. Nah, soalnya banyak orang ngomong dulu baru mikir gitu loh. Gelo akhirnya kan. Saya enggak. Saya ngomong itu membuat tutur kata itu tak pikirkan dulu gitu. Ini kata-kata ini positif atau negatif. Gitu. Maka saya harus selalu memilih bahasa yang positif gitu.